apakah sholat berjamaah itu harus di masjid? Hukum dasar asalnya sholat jamaah fil masjid. Hukum asalnya. Di mana dikumandangkan azan dan iqamah. Di mana di situ ada imam, ada muadzin, ya, yang memang ditunjuk sebagai imam rawatib. Hukum asalnya fil masjid. Hukum asalnya. Dalam konteks tertentu dibolehkan untuk sholat tidak di masjid. Misalnya ada uzur-uzur yang menghalangi seseorang untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Seperti orang yang dafi'ul akhbathain, misalnya orang yang sedang menahan buang air besar atau buang air kecil. Sehingga dia terhalang untuk dia ke masjid. Orang yang sakit, musafir di dalam perjalanan. Kemudian juga turunnya hujan. Ya, ketika turun hujan. Karena beberapa kali ketika turun hujan, Nabi SAW memerintahkan kepada muadzinnya untuk tidak sholat di masjid. Tapi shollu fi rihalikum. Sholatnya di mana kalian berada. Di rumahnya, di tempat dia berada. Apakah itu ketika dia di rumah, maka di rumah. Ya. Jadi, kalau ditanya, apakah hadis-hadis ini menunjukkan bahwa itu terkait dengan sholat di masjid? Naam, jawabannya iya. Karena Nabi SAW menyebutkan misalnya tentang tadi pertanyaan yang tanyakan tentang munafik tadi. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Kan Nabi SAW menyebut, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma." La atau mereka akan mendatanginya. Mendatangi kemana? Al-masjid. Aslan hukum dasarnya masjid. Terus kemudian pertanyaan. Seperti yang antum tanyakan. Ini kita di majelis ilmu. Seperti sekarang ini, di tempat ini misalnya. Di majelis ilmu. Karena memang ketemunya adalah di antara waktu sholat. Ba'dal maghrib, qabla al-isya. Ya. Kemudian ditegakkan sholat berjamaah di sini. Apakah yang seperti ini boleh dan terhitung untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah? Jawabannya na'am. Iya. Boleh dan terhitung mendapatkan sholat berjamaah. Karena itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika ke rumah sebagian para sahabatnya. Dan kemudian beliau SAW sholat di rumah sahabat itu berjamaah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini boleh. Seperti juga misalnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau jadi imam kaumnya setelah jadi makmumnya Nabi SAW. Dia pulang jadi imam bagi kaumnya. Ya, dia imam sholat sunnah, kaumnya sholat wajib. Itu dilakukan. Ya, ketika beliau memanjangkan sholatnya, kemudian Nabi menegurnya, "Turiduna an takuna fattanan ya Mu'adz." Itu beliau menjadi imam sholat di aslinya bukan di masjid musol, tapi istilahnya di komplek di rumahnya yang bersama beberapa orang yang ada di situ. Jadi ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi Anda sampaikan, waju'ilat lil arda tahuran wa masjidah. Aku diberikan kelebihan di antaranya adalah dijadikan bumi ini semuanya adalah sarana bersuci dan masjid. Ya. Ini tidak menafikan. Tapi kita harus sadar bahwa hukumnya bumi di luar bangunan masjid berbeda dengan hukumnya bangunan masjid. Kalau Nabi SAW mengatakan dijadikan bumi ini bagiku adalah sarana bersuci dan masjid, apakah artinya kita bisa sholat tahiyatul masjid dimanapun? Jawabannya lah, fil masjid. Ya kan? Sholatnya fil masjid. Jadi itu menunjukkan bahwa ju'ilat lil arda tahuran wa masjidah. Maksudnya adalah bahwa dimanapun kita berada, tidak punya alasan bagi kita untuk enggak sholat. Tetap sholat. Mau di tengah hutan, mau di tengah padang pasir, mau di atas kereta, mau di atas pesawat, mau dimanapun, al-ard hadza tahurul masjid. Tidak ada alasan untuk anak belum sholat karena nggak ketemu masjid. Wallahu a'lam bishawab.